kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Sebel. Waduh, Sebel. Kiwil, Iya. ini baru datang, udah sebel. Iya. Tuh ada teman-teman. Saya dulu. Halo teman-teman, shalom. Apa kabarnya nih? Pasti baik-baik ya Kak Vita. Aku mau tes dulu. Tes, ya. Iya, apakah teman-teman udah semangat apa belum? Coba. Ayo, masih ingat nggak? Coba ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oh, kurang Iya, Kak. kurang semangat. Lagi. Yang semangat ya. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, keren Baru Kak. semangat. Kiwil udah gak sebel. Tadi sebel kenapa? Masih. Kenapa sih Kiwil? Itu tadi kan Kriwil main sama teman-teman. Terus Kriwil kalah karena mereka curang. Oh, mereka curang teman-teman. Iya. Oh. Jadi Kriwil kalah. Padahal harusnya kan Kriwil menang. Sebel. Terus Kiwil mau lakuin apa? Nanti Kriwil mau balas kalau main lagi ya. Nanti habis itu Kriwil yang curang. Biarin. Nggak boleh. Nih, Kiwil boleh. ya. Ini pas banget. Apa itu? Nanti Tante Emma akan cerita tentang itu tuh. Apa itu? Ya curang-curang itu. Oh, gitu. Unfair game. Oh, Pas kan? Nah, Kriwil harus dengerin sampai selesai ya. Iya. Teman-teman juga. Iya. Ajak teman-teman supaya dengerin sampai selesai. Teman-teman, dengerin sampai selesai ya. Biar nanti kita belajar sesuatu. Iya dong. Nah, sekarang kita mulai dalam doa ya. Oke. Yuk, kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau bersorak-sorai bersukacita buat Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi dulu. Oke. Kita muji Tuhan ya. Oke. Teman-teman, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Adik-adik, nyanyi lagu ini dengan semangat ya. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot
cannot do. Ayo, harus lebih semangat. Ikuti gerakannya ya. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. We have a big God. Yay! Kak Vita, ya. Aduh, kapan ini firman Tuhannya? Udah gak sabar? Iya, udah gak sabar, Kriwil. Sabar dong, Kriwil. Kita mau lihat teman-teman kita dulu yang sudah menghafal ayat hafalan. Pasti keren-keren ya? Oh iya dong, pasti keren-keren. Kita saksikan sama-sama ya. Oke. Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Mazmur 23 ayat 1b. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat hafal minggu ini diambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terima kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Ayat hafalan minggu pada hari ini adalah Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amsal 2 ayat 6a. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6a. Tuhanlah yang memberikan hikmat. 2 ayat 6a. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Amsal 2 ayat 6a.
Tuhanlah yang memberikan hikmat. 1 Corinthians 3 verse 16. Verse 16. Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit dwells in your midst? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wah, keren kan? Keren! Hebat semuanya. Nah, sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Dengar dengan baik ya adik-adik, oke? Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante senang sekali melihat semua adik-adik sudah mandi dan sekarang sudah siap-siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, sebelum Tante memulai dengan cerita hari ini, Tante mau bertanya dulu beberapa pertanyaan. Apakah adik-adik masih ingat cerita dari minggu lalu? Oke, siap-siap ya? Ya. Pertanyaan pertama. Waktu Elia bersembunyi di Sungai Kerit, memang Alkitab tidak mengatakan berapa lama Elia berada di Sungai Kerit, tapi lama-kelamaan karena musim panas, Sungai Kerit itu menjadi kering. Nah, setelah Sungai Kerit itu kering, Tuhan menyuruh Elia kemana ya? Saya tahu, Mak. Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Oh, ke Sarfat. Lalu di Sarfat, siapa yang akan memelihara Elia? Seorang ibu janda, Mak. Oh, ibu janda. Pasti ibu janda itu orang kaya dong ya? Bukan, Mak. Ibu janda itu cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung saja. Oh, begitu. Lalu kalau sedikit minyak, sedikit tepung, berarti itu hanya buat ibunya dan anaknya dibikin roti, lalu mereka makan, setelah itu habis dong ya. Nah, lalu Elia katakan apa kepada ibu janda itu? Elia suruh supaya ibu janda itu membuatkan roti bundar untuk Elia terlebih dahulu. Nah, kira-kira ibu janda itu taat kepada permintaan Elia? Ibu janda itu taat, Mak. Wow, ternyata waktu ibu janda itu taat kepada permintaan Elia, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, Mak, karena tepung dan minyak tidak habis-habis. Tepung dan minyak tidak habis-habis. Ternyata bukan itu saja mujizat yang dialami ibu janda. Ada satu mujizat lagi yang luar biasa yang dialami oleh ibu janda. Mujizat apa ya itu? Anak laki-laki dari ibu janda itu jatuh sakit dan kemudian meninggal. Lalu Nabi Elia berdoa sampai 3 kali dan anak itu bisa bangkit dan hidup kembali. Wow,
pintar sekali, Brandon. Nah, cerita tante masih tentang Elia. Pasti adik-adik semua ingin tahu apa yang terjadi dengan Elia dan kapan hujan turun. Benar, Mak. Kami ingin tahu cerita, Mak. Oke. Nah, judul cerita untuk hari ini adalah Unfair Game atau pertandingan yang tidak adil. Maksudnya curang ya, Mak? Benar, unfair kan artinya curang atau tidak adil. Ngomong-ngomong, siapa yang bertanding, Mak? Dan kenapa ada pertandingan yang curang? Dengar baik-baik ya. Nah, kalau adik-adik ingin tahu cerita ini terdapat di 1 Raja-Raja Fatsal 18. Adik-adik bisa membaca seluruh Fatsal ini sehingga adik-adik bisa mengetahui ceritanya. Nah, hujan masih belum turun. Rumput-rumput sudah kering, pohon-pohon juga sudah kering. Lalu suatu hari Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Raja Ahab, sebab aku akan memberikan hujan ke atas muka bumi ini." Dalam perjalanan Elia menuju ke istana Raja Ahab, Elia bertemu dengan seorang yang bernama Obadja. Siapa itu Obadja? Nah, Obadja adalah kepala istana dari Raja Ahab. Obadja adalah seorang yang takut akan Tuhan. Obadja pernah menyembunyikan 100 nabi yang percaya Tuhan, disembunyikan di dalam goa karena Isabel, istri Raja Ahab, mau membunuh mereka. Siapa yang mengurus makanan 100 nabi itu, Mak? Nah, Obadja tiap hari menyiapkan makanan dan minuman untuk 100 orang nabi itu. Baik hati juga ya, Obadja. Pasti Obadja mengambil makanan dari dapur Isabel. Hehe. Dari dapur Isabel ya? Mungkin juga, tapi Alkitab tidak mengatakan itu. Dari mana Obadja mendapatkan makanan untuk 100 orang nabi itu? Mengapa sampai Anda bisa bertemu dengan Obadja, Mak? Nah, pada waktu itu kan kelaparan begitu hebat terjadi di daerah Samaria, tempat di mana istana Raja Ahab berada. Jadi Raja Ahab menyuruh Obadja untuk mencari mata air atau sungai yang bisa ada rumput tumbuh di dekat situ, sehingga rumput itu bisa diambil untuk makanan kuda-kuda dari Raja Ahab. Jadi Raja Ahab bilang, "Obadja, kamu pergi ke sebelah kiri dan saya ke sebelah kanan untuk mencari rumput supaya kuda-kuda kita tidak mati kelaparan." Nah, dalam perjalanan itu Obadja bertemu dengan Elia. Waktu Obadja bertemu dengan Elia, Obadja bertanya, "Apakah engkau ini Elia?" Elia menjawab, "Ya, benar, saya adalah Elia. Sekarang pergilah, beritahukanlah tuanmu Raja Ahab bahwa Elia ada di sini." Sambil menggeleng-geleng kepala, Obadja menjawab, "Saya tidak mau." Mengapa Obadja tidak mau memberitahu Raja Ahab tentang keberadaan Elia? Karena Raja Ahab sudah mencari Elia kemana-mana dan tidak ada yang bisa menemukan Elia. Sekarang kalau Obadja pergi beritahu Raja Ahab kalau dia sudah bertemu Elia dan sementara itu Elia menghilang lagi, pasti deh Obadja akan dipenggal kepalanya oleh Raja Ahab. Tapi Elia meyakinkan Obadja bahwa ia akan menunggu di situ sampai Obadja kembali bersama Raja Ahab. Ceritanya jadi tambah seru deh, Mak. Iya, ceritanya tambah seru ya. Jangan-jangan nanti Elia akan dibunuh oleh Raja Ahab. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Tidak lama kemudian, Raja Ahab bersama Obadja datang menemui Elia. Waktu Raja Ahab melihat Elia, langsung saja Raja Ahab berkata, "Engkaukah yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia,
Bukan aku yang mencelakakan Israel, tapi engkau dan keluargamu, sebab engkau telah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada patung-patung Baal itu. Sebab itu, sekarang juga kumpulkan seluruh nabi-nabi Baal yang ada di Israel untuk bertemu dengan aku di Gunung Karmel. Katanya mereka mau ngapain di Gunung Karmel, Mak? Apa jangan-jangan mereka mau beradu kekuatan di atas Gunung Karmel? Elia benar-benar berani deh. Ya, Elia berani deh. Karena Tuhan ada bersama-sama dengannya. Ternyata Nabi Elia waktu nabi-nabi Baal itu dikumpulkan, jumlahnya banyak sekali. Ada 450 nabi-nabi Baal yang sudah terkumpul. Lalu mereka pergi ke Gunung Karmel. Elia mendekati mereka dan berkata, berapa lama lagi kalian bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah yang hidup, ikutilah dia. Tapi kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Semua yang hadir terdiam. Tidak ada yang berani menjawab Elia. Lalu Elia melanjutkan ucapannya. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Sekarang berilah kami 2 ekor lembu jantan. Kemudian potong-potong dan taruhlah di atas kayu api. Tapi tidak boleh menaruh api, itu persyaratannya. Jadi 450 nabi Baal itu harus memotong lembu, taruh di atas kayu api, tapi tidak boleh taruh api. Elia pun akan melakukan yang sama, dan Elia tidak akan menaruh api. Jadi semua rakyat yang mendengar setuju. Perlombaan ini setuju. Oke, tapi 1 lawan 450 ya. Semua setuju. Kemudian mereka menyediakan 2 lembu jantan. Ini pertandingan tidak adil. Betul. Masa 1 lawan 450? Iya, seperti judul cerita hari ini, Unfair Game. Pertandingan yang tidak adil. Lalu apa yang dilakukan oleh 450 nabi Baal itu, Mak? Apa yang dilakukan oleh 450 nabi Baal? Nah, mereka mulai memotong lembu jantan. Mereka meletakkannya di atas kayu api. Kemudian mereka mulai memanggil dewa mereka Baal. Berilah kami api, bakar ini kayu-kayu dan lembu. Nah, mereka memanggil-manggil nama Baal dari pagi sampai siang. Tapi tidak ada api yang turun membakar lembu dan kayu itu. Tentu saja tidak ada api yang turun, karena Baal itu patung yang mati. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbuat apa-apa. Betul sekali. Ya, benar. Terus apa yang dilakukan Elia, Mak? Elia mulai mengecek ini 450 nabi Baal. Elia berkata, kalian berteriak kurang keras. Coba berteriak lebih keras lagi. Barangkali dewa Baalmu sedang tidur, atau dewa Baalmu sedang sibuk. Jadi berteriak lagi lebih keras. Lalu 450 nabi Baal itu mulai berteriak, jadi ramai ribut. Lalu mereka mulai menyiksa diri mereka, sampai-sampai mereka seperti orang gila. Tetap saja tidak ada api yang turun. Akhirnya tiba giliran Elia. Ini baru seru deh. Baru seru ya. Elia meminta agar rakyat datang mendekat kepadanya. Lalu Elia mendirikan mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Elia meletakkan kayu api, lalu di atasnya diletakkan lembu jantan. Lalu Elia meminta rakyat melakukan sesuatu yang tidak biasa alias aneh. Rakyat itu disuruh apa, Mak? Elia menyuruh rakyat menggali parit
atau selokan sekeliling mezbah itu. Lalu Elia menyuruh mereka mengambil air yang banyak, kemudian disiram air itu ke atas lembu dan kayu api sampai parit sekeliling mezbah itu juga penuh dengan air. Waduh, semua jadi kuyup dong, Mak. Ya, semua jadi basah kuyup. Raja Ahab dan rakyat berpikir, bagaimana mungkin ya kalau kayu dan lembu sudah basah kuyup kena air, bagaimana bisa terbakar? Setelah itu, apa yang Elia lakukan? Giliran Elia berdoa kepada Tuhan yang hidup. Dan Elia mulai berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, pada hari ini biarlah semua orang yang ada di sini mengetahui bahwa akulah hamba-Mu dan aku sedang mentaati firman-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini sadar dan bertobat. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Api turun dari langit membakar semua korban bakaran lembu, kayu, dan menjilat air yang ada di dalam parit sekeliling mezbah itu. Waktu rakyat melihat api turun, maka sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kemudian Elia menyuruh menangkap ke-450 nabi Baal dan membunuh mereka semua. Hore, hore, Elia menang, Elia menang. Iya, Elia menang. Setelah ke-450 nabi Baal itu dibunuh, Elia berkata kepada Raja Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, karena aku sudah mendengar bunyi hujan yang turun. Sementara Raja Ahab pergi untuk makan dan minum, Elia naik ke atas puncak Gunung Karmel. Apa yang Elia lakukan di atas puncak Gunung Karmel, Mak? Pasti Elia berdoa. Wow, pintar sekali ya Andrew. Nah, tapi kali ini cara Elia berdoa sungguh luar biasa. Benar pengen tahu cara Elia berdoa bagaimana, Mak? Coba, Elia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Coba, Andrew dan Brandon, coba peragakan bagaimana. Seperti ini ya, Mak. Iya, begitu, seperti itu. Wow, biasanya kalau orang berdoa kan berlutut ya. Tapi kali ini Elia berdoa dengan cara yang luar biasa. Kelihatannya Elia berdoa dengan sangat khusyuk sekali ya. Betul. Apa yang kira-kira Elia minta kepada Tuhan? Nah, ini dia. Elia minta dari Tuhan agar Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi. Kemudian Elia menyuruh pembantunya untuk naik ke atas lebih tinggi dan lihat ke arah laut. Waktu pembantunya naik ke atas bagian yang lebih tinggi dan lihat ke laut, pembantunya tidak lihat apa-apa. Jadi pembantunya kembali ke Nabi Elia dan mengatakan, Pak Elia, tidak ada apa-apa. Lalu Elia menyuruh pembantunya lihat lagi ke arah laut. Sampai 6 kali Elia menyuruh pembantunya naik ke tempat yang agak tinggi dan melihat ke arah laut. Dan jawaban yang sama pembantu itu katakan kepada Elia, tidak ada apa-apa Tuhan. Capek juga ya pembantu naik turun sampai 6 kali, Mak. Iya, capek juga ya naik turun. Nah, kali yang ketujuh Elia menyuruh pembantunya naik dan lihat ke arah laut. Nah, kali ini pasti ada sesuatu yang pembantu itu lihat. Benar sekali. Di kali yang ketujuh ini waktu pembantunya naik dan lihat ke arah laut, dia melihat awan kecil sebesar telapak tangan muncul dari arah laut. Kenapa cuma awan kecil, Mak? Apa yang dimaksud dengan awan kecil sebesar telapak tangan itu?
Bagi Elia, awan kecil itu menjadi satu tanda yang Tuhan berikan bahwa segera hujan akan turun, dan Elia percaya. Jadi Elia langsung berkata kepada pembantunya, "Cepat pergi katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan cepat turun dari gunung ini karena hujan lebat akan turun." Dalam sekejap, langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan dengan sangat lebat. Raja Ahab cepat-cepat naik keretanya kembali ke istananya. Dan adik-adik mau tahu apa yang terjadi dengan Elia? Kuasa Tuhan turun ke atas Elia, dan Elia bisa berlari mendahului Ahab untuk tiba di kota. Mengapa sekarang Elia larinya lebih cepat dari kuda? Ajaib. Padahal kuda larinya lebih cepat dari manusia, Mak. Betul sekali ya. Nah, karena kuasa Tuhan yang menguasai Elia, sehingga Elia bisa berlari lebih cepat dari kuda. Luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali. Nah, pelajaran kita hari ini dari cerita yang sudah kita dengar, di dalam kehidupan adik-adik dan kita semua, pasti pernah dan sering kali bertemu orang-orang yang curang, yang berlaku tidak adil. Mereka berbuat sesuka hati mereka, melakukan kecurangan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, mungkin Brandon punya pengalaman nggak ada teman yang curang ketika sedang bermain? Ada, Mak. Mereka pakai cara-cara curang supaya bisa menang. Brandon nggak mau kan, Brandon anak baik. Oh iya. Jadi Brandon nggak mau ikut-ikutan curang ya seperti mereka. Ya. Nah, dari pengalaman ini kita belajar bahwa kita harus tetap bersikap yang benar, melakukan yang benar sesuai firman Tuhan, meskipun diperlakukan tidak adil atau dicurangi. Nah, sama seperti Elia. Elia tidak takut walaupun harus menghadapi 400 nabi Baal yang banyak itu, karena Tuhan menyertai Elia. Dan Tuhan juga memberkati Elia dengan memperlihatkan hal-hal ajaib bagi Elia. Nah, adik-adik harus juga menghormati Tuhan dan mengambil sikap hati yang benar dan melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Maka kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini terdapat di Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, coba Brandon bisa hafal? Bisa, Mak. Oke. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, 100 untuk Brandon. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Iya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 100 untuk Andrew. Nah, sekarang karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan September, jadi ada beberapa dari teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September. Jadi kita mau mengucapkan happy birthday ya kepada mereka yang berulang tahun di bulan September. Happy birthday Baby Elvaton. Halo, God bless you. Happy birthday Keisha. Happy birthday Zaneta Singh. Happy birthday Kesra. Dan happy birthday Felicia. Wish you all the best. God bless you all. Mari kita berdoa. Tante akan berdoa buat
yang berulang tahun juga ya. Mari semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang telah mendengar cerita yang begitu indah dan luar biasa. Waktu kami taat dan mau percaya kepada Tuhan, walaupun ada orang-orang yang membuat curang kepada kami, tapi kami tidak akan takut karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami bersama-sama bergembira dengan adik-adik yang berulang tahun di bulan September. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menambahkan 1 tahun kepada BBL, kepada Keisha, kepada Zaneta, dan Kestra, dan Felicia. Tuhan memberkati hidup mereka, berkati, berikan kesehatan, dan berikan sukacita selalu dalam hati mereka. Bagi mereka yang sedang belajar di sekolah, Tuhan berikan kepintaran sehingga mereka dapat menyelesaikan studi mereka dengan mendapat nilai yang baik karena Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami mohon agar berkat Tuhan akan terus ada di atas kehidupan semua adik-adik yang sedang menonton acara sekolah minggu di udara. Biarlah anugerah Tuhan selalu ada di atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. God bless you all. Puji Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Keren kan? Gimana Kriwil? Bagus banget Kak. Kriwil jadi nggak mau curang lagi. Tadinya kan Kriwil mau curang, sekarang nggak mau kayak teman-teman. Karena kan di firman Tuhan tadi dibilang kita harus berbuat yang baik, melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Wih, mantap Kriwil. Adik-adik juga ya harus begitu ya. Oke, nah sekarang lakukan aktivitas berikut ini. Kerjakan dengan baik, ya Kriwil? Ya betul. Nah, di bulan September ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa aja Kak? Happy birthday to baby Elvano. Yeay. Happy birthday to Kezia. Happy birthday Zaneta. Yeay. Happy birthday Kezra. Happy birthday Felicia. Wish you all the best. Doa yang terbaik buat kalian semua ya. Oke. Nah, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Happy Sunday. God bless you.